Sip. Ini wes bang. Nah, Yes. Ayo, atau buka tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Waalaikumsalam. sore, dan malam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Pak Herlambang Setiadi, STMSC PhD, selaku pengajar mata kuliah Instrumentasi Besaran Listrik kelas TA 2. Di sini kami ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian dari alat ukur induksi, prinsip kerja dari alat ukur induksi, dan macam-macam alat ukur induksi. Mungkin sebelum kita memasuki materi yang sudah kita buat, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Tova Sabutra dengan NIM 166231003. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Alfananda Ardiansa, NIM saya 166231001. Kenalkan, nama saya Rivaldo Mulia Saputra dengan NIM 002. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Iqbal dengan NIM 006. Perkenalkan, nama saya Aziza Puspa Maharani dengan NIM 166231008. Perkenalkan, nama saya Firby Ariel Jari Saputra dengan NIM 166231009. oke, mungkin sudah selesai untuk memperkenalkan dirinya, Pak. Selanjutnya, untuk materi pertama yaitu tentang pengertian dari alat ukur induksi. Untuk teman saya yang bisa menjelaskan waktu dan layar, dipersilakan. Baik, untuk pengertian dari alat ukur induksi sendiri itu alat ukur induksi merupakan alat ukur yang momen geraknya ditimbulkan oleh suatu fluks magnet dan arus bolak-balik. Dan alat ukur ini terdiri dari piringan logam yang dapat berputar pada porosnya dan buah kerja dan buah kumparan yang tetap. Selanjutnya, Selanjutnya, prinsip kerja alat ukur induksi. Momen putar atau momen defleksi arus ampere I adalah arus beban yang juga mengalir pada kumparan. B. Sebagai kumparan arus. Arus beban ini akan menghasilkan flux 2 yang sepasang dengan arus beban I ampere. Kumparan A sebagai kumparan tegangan dibuat sedemikian rupa sehingga mempunyai induktansi yang besar. Dengan induktansi yang besar ini menghasilkan arus kumparan tegangan sehingga arus akan menjadi terlambat atau lagging terhadap tegangan beban V. Ini untuk prinsip kerja alat ukur induksi. Momen putar. Apabila arus bolak-balik 11 dan 12 dialirkan melalui ke kumparan A dan B, maka akan dibangkitkan flux si magnet 1 dan 2. Fluksi ini akan memotong piringan aluminium sehingga di dalam piringan terinduksi dengan induksi akan menghasilkan rumus seperti ini. Nah, selanjutnya ya karena arus 11 dan 12 berbentuk sinus, maka fluksi dibangkitkan juga akan berbentuk sama dan menghasilkan rumus kurang lebih seperti ini. Selanjutnya,
dengan pasor tegangan dan arus dari rangkaian alat ukur induksi ditunjukkan pada gambar di bawah ini, kurang lebih seperti ini. Diagram dari fase, tegangan, dan arus alat ukur induksi. Interaksi antara fluksi psi dan arus induksi menghasilkan momen defleksi T1 dan interaksi antara fluksi psi 2 dengan arus induksi I2 menghasilkan momentum T2, yaitu kurang lebih seperti ini rumus dari defleksi. Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa momen putaran adalah sebanding dengan fluksi yang dihasilkan kumparan A dan B sebanding dengan sinus sudut fasa antara fluksi psi 1 dan psi 2. Momen putar akan maksimum di apa ya, wes, bila sudut 90 derajat. Baik, memasuki macam-macam alat ukur induksi, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama wattmeter dan watt hour meter. Eh, apa sih pengertian dari wattmeter? Wattmeter merupakan alat ukur tipe induksi yang mempunyai sepasang kumparan yang bebas satu dan lainnya. Susunan ini menghasilkan momen berbanding lurus dengan hasil kali dari arus-arus melalui kumparan-kumparan tersebut. Dengan demikian dapat pula dipergunakan alat-alat pengukuran watt. Jadi alat ini biasanya digunakan untuk mengukur tagihan watt yang ada di rumah kita atau di tempat-tempat yang menggunakan listrik. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari wattmeter. Kelebihannya diantaranya yang pertama adalah mempunyai skala yang lebar, yang kedua bebas pengaruh medan liar, yang ketiga mempunyai peredaman yang bagus, yang keempat bebas dari error akibat frekuensi. Kekurangan dari wattmeter ada timbulnya error yang kadang-kadang serius yang diakibatkan oleh pengaruh suhu, sebab suhu ini berpengaruh pada tahanan lintasan arus AC. Selanjutnya ada KWH kilowatt horse meter, yang dimana pengertian dari KWH sendiri adalah alat ukur listrik yang digunakan khusus untuk mengukur daya listrik yang terpakai oleh beban listrik tiap satuan. Terus eh, maaf, mungkin bisa ke sebelumnya. Ya, tiap satuan jam. Nah, berdasarkan jumlah pasanya juga. Jadi KWH meter ini terbagi menjadi KWH meter 1 pasa dan KWH 3 pasa. KWH meter juga digunakan untuk eh, rumah maupun industri. Untuk kelebihan dari watt hour meter atau KWH, yang pertama adalah akurasi pengukuran. Watt hour meter dirancang untuk mengukur konsumsi listrik dengan tingkat akurasi yang tinggi sehingga dapat memberikan data pengguna listrik yang akurat bagi pelanggan. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Watt hour meter umumnya mudah dipasang dan dioperasikan sehingga memudahkan proses pengukuran dan pembacaan konsumsi listrik. Yang ketiga, keandalan. Watt hour meter dirancang dengan komponen-komponen yang andal dan tahan lama sehingga dapat beroperasi dengan baik dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, biaya operasional rendah. Watt hour meter memiliki biaya operasional yang relatif rendah dibandingkan dengan alat ukur listrik lainnya, sehingga dapat menghemat biaya bagi penyedia layanan. Untuk kekurangan dari watt hour meter ataupun KWH, yang pertama, keterbatasan pengukuran daya reaktif. Watt hour meter hanya mengukur daya aktif watt per jam, tetapi tidak dapat mengukur daya reaktif var per jam secara langsung. Yang kedua, keterbatasan pengukuran kualitas daya. Watt hour meter tidak dapat mengukur parameter kualitas daya lainnya, seperti
fluktuasi tegangan, ketidakseimbangan, dan lain-lain. Yang ketiga, kerentanan terhadap gangguan elektromagnetik. Watt-hour meter dapat dipengaruhi oleh gangguan elektromagnetik dari peralatan lain yang dapat menyebabkan kesalahan pengukuran. Yang terakhir, biaya pemeliharaan. Watt-hour meter memerlukan pemeliharaan berkala, seperti kalibrasi dan pengganti komponen, yang dapat menambah biaya operasional. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari wattmeter dan kWh meter. Jadi jika wattmeter itu bekerja dengan mengukur arus listrik yang mengalir melalui kabel dan tegangan listrik yang ada di antara kabel tersebut. Kemudian wattmeter mengalihkan tegangan tersebut dengan menghitung daya listrik yang sedang digunakan pada saat itu. Dengan demikian, wattmeter dapat memberikan informasi tentang konsumsi daya listrik pada suatu waktu tertentu. Dan selanjutnya yaitu prinsip kerja dari kWh meter. Perbedaan yang signifikannya hanya terdapat di kilowatt hour-nya. Jadi prinsip kerjanya yaitu dengan cara mengukur arus listrik yang melewati meter dan tegangan listrik yang ada di antara kabel tersebut, lalu mengalihkan kedua nilai tersebut untuk mendapatkan daya listrik pada saat itu. Setelah itu, meter tersebut terus mengakumulasi total energi yang digunakan dengan cara mengintegrasikan daya listrik sepanjang waktu. Dan hasilnya dinyatakan dalam kilowatt hour atau kWh, yang merupakan satuan energi listrik. Jadi, kWh meter memberikan informasi tentang total konsumsi energi listrik selama beberapa periode dan memungkinkan kita untuk mengukur serta mengelola penggunaan energi secara efektif. Mungkin cukup presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata ataupun teknis dalam mempresentasikan materi alat ukur induksi pada Zoom ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Herlambang selaku pengajar kami yang sudah memberikan waktu dan tempatnya untuk kami mempresentasikan materi alat ukur induksi ini. Kami dari kelompok 1 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.